Hai guys, welcome to channel NSID. Di video part 4 kali ini merupakan video penutup untuk cerita di volume 12 yang berisikan sebagian besar dari chapter 3 dan bagian epilog. Bos lantai apa saja yang dihadapi kelompok Sora di lantai teratas, dan hal mengejutkan apa di balik Avenheim dan Raja Iblis serta sosok sebenarnya dari Genau. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 12 part 4. Singkat cerita, hanya 20 menit setelah kelompok Sora memulai ekspedisi kedua mereka ke dalam menara Raja Iblis, yang ternyata lebih cepat dari perkiraan awal Sora. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Sora selama perjalanan mereka. Saat mereka melintasi sebuah lorong, kelompok Sora melihat sekelompok skeleton yang berdiri di depan mereka. Agak aneh, mereka tidak menyerang, seolah-olah menahan diri. Sora pun langsung menghubungi Silaha untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah konfirmasi dari Silaha, ternyata sekelompok skeleton itu melindungi suatu tempat, yaitu sebuah peti harta karun. Namun pertanyaan Sora pun muncul lagi. Siapa yang meninggalkan peti harta karun ini di sini? Silaha pun memberikan jawaban mengejutkan bahwa peti tersebut berisi sisa harapan dari para pahlawan yang kalah sebelumnya. Mereka mempercayakan harapan mereka untuk pahlawan berikutnya, dan peti ini menjadi semacam warisan. Dengan rasa jantung berdebar, Sora pun membuka peti itu, dan ternyata peti tersebut berisi armor besi di dalamnya. Step kemudian mengambil armor tersebut dan mengenakannya. Telfik mengakui bahwa itu mirip dengan armor legendaris yang dibuat oleh ras kurcaci. Armor tersebut dikatakan dapat melindungi pemakainya dari semua serangan. Namun tiba-tiba setelah Step mengenakan armor tersebut, dia melihat sekelompok skeleton berlari di lorong yang baru saja mereka lewati. Ada 4 skeleton membawa tombak dan 4 lagi membawa busur, menutupi satu-satunya jalan keluar dari aula tersebut. Melihat hal itu, Step pun bersiap untuk bertarung bersama Izuna dan Telfik. Dengan cepat, Step menjulurkan perisainya sambil menarik perhatian semua monster ke arahnya. Meskipun serangan-serangan tersebut mengenai perisai miliknya, Step tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Mungkin karena armor yang dikenakannya memberikan perlindungan yang lebih baik. Tanpa menunggu rekan-rekannya bergabung dalam pertempuran dan kemudian berteriak sambil memegang perisainya, dia pun berlari maju bersama monster yang fokus padanya. Saat itu kelompok skeleton terus menyerang Step, tetapi tiba-tiba armor yang melindungi tubuh Step hancur berkeping-keping dan menghilang. Dengan panik, Step mencoba mencari armor yang hilang dan berusaha mengenakan pakaian yang sebelumnya dipakainya. Namun Emerald memberitahu bahwa pakaian Step yang sekarang berada di tas penyimpanan, dan Sora mencegah Step untuk mengambil pakaian miliknya. Sora memberi alasan bahwa jika mereka menemukan armor lagi, nantinya mereka akan memberikannya kepada Step. Dengan enggan, Step berjalan di depan Sora, sementara perisai miliknya menutupi bagian belakangnya. Kurang dari 2 jam berlalu sejak kelompok Sora sampai di lantai 10. Mereka saat ini berdiri di depan pintu ruang bos, yakin bahwa mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit saja. Meskipun telah menggunakan sekitar 20% MP, mereka menemukan beberapa peti berisi perlengkapan berharga di sepanjang perjalanan. Jadi Sora lebih memilih menyimpan untuk lantai yang lebih tinggi jika memungkinkan, terutama untuk melawan bos lantai. Kemudian dengan langkah santai, Sora membuka pintu ruang bos. Namun kejutan menanti mereka saat melihat tidak ada sosok Minotaur di dalamnya. Dan ini membuat Sora merasa senang. Tanpa banyak cemas, Sora memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat menuju lantai berikutnya. Setelah 3 jam berlalu, mereka akhirnya mencapai lantai 30. Semuanya terasa lebih mudah daripada percobaan pertama mereka, meskipun mereka berlari dengan sekuat tenaga. Dengan langkah penuh semangat,
kelompok Sora berdiri di depan tangga yang akan membawa mereka ke lantai 30, di mana bos lantai berada di dalamnya. Keadaan yang begitu lancar membuat Step, Tilvik, dan Izuna khawatir dan cemas. Hal ini karena berbeda dengan hari pertama. Kelompok Sora tahu bahwa mereka bisa memulihkan MP mereka. Namun kali ini tujuannya lebih realistis, yaitu mengalahkan bos di lantai 30. Dengan kata lain, mereka harus menikmati permainan dan meraih lebih banyak harapan daripada saat mereka bergegas tanpa perencanaan. Meskipun Step terlihat cemas, semua orang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bar MP di atas kepala Tilvik dan Izuna masih sekitar di atas 50%. Sementara untuk Sora dan Shiro berada di bawah 40%. Selama perjalanan menuju ke lantai 30, Shiro membuka 2 keterampilan dan Sora mendapatkan 4 lagi. Jadi Step mengusulkan kembali ke ruang persiapan untuk memulihkan MP mereka terlebih dahulu. Namun Sora punya rencana agar mereka menjaga jarak dengan monster selama pertarungan, dan kemudian mereka bisa memulihkan MP di tempat yang aman. Jadi tidak perlu kembali ke ruang persiapan. Setuju dengan rencana Sora, kemudian kelompok Sora melangkah ke lantai 30. Tapi begitu tiba di dalamnya, mereka justru disambut oleh golem raksasa yang melemparkan batu ke arah mereka. Jadi mereka terpaksa berlindung di balik Step, dan batu itu menghancurkan segalanya di sekitarnya. Meskipun Sora dan Shiro aman di belakang perisai Step, serangan golem tidak bisa dihindari oleh manusia. Tilvik dan Izuna mencoba menyerang golem, tetapi pertahanan tubuh golem terlalu kuat untuk ditembus. Saat itu Sora khawatir saat armor Step tiba-tiba mulai hancur. Kemudian Step meminta Sora untuk segera mundur, dan saat Sora mempertimbangkan menggunakan sihir teleportasi milik Jibril, tiba-tiba Tilvik dan Izuna berteriak jika mereka akan menahan serangan golem sementara waktu, dan untuk Sora dan Shiro bisa mencari cara untuk memulihkan MP mereka. Mendengar hal ini, Sora dan Shiro merasa optimis kembali. Jadi Sora memerintahkan Ember Ash dan Jibril untuk mengganti posisi mereka dan menghindari serangan golem sambil menghemat MP. Dengan begitu, Sora, Shiro, dan Step mulai berganti posisi dan memasuki ruang tas penyimpanan yang sangat sempit. Step dengan yakin merasa bahwa tas ini tidak diciptakan untuk menampung 3 orang, dan ini membuat mereka terasa agak terjepit di dalamnya dan tanpa banyak ruang untuk mereka bisa bergerak. Sora tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya mereka berada di dalam tas. Meskipun tentu saja ada hal yang lebih mendesak yang harus dipikirkan oleh dia terlebih dahulu. Jadi Sora memutuskan untuk mengajukan pertanyaan pada Step. Bagaimana ras kurcaci berhasil menyelesaikan permainan ini? Ini adalah teka-teki yang muncul pada hari pertama mereka di Menara Raja Iblis. Menurut informasi dari Tilvik, kelompok kurcaci yang berhasil menyelesaikan permainan ini terlibat dalam poligami, atau lebih tepatnya memiliki sebuah harem. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan permainan ini. Jadi menurut Sora sendiri, tentu saja mereka masuk ke dalam tas untuk mengisi MP mereka. Meskipun Step agak bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ia tanpa sadar menerima rencana dari Sora. Meski agak khawatir, Step bersiap untuk melihat langkah selanjutnya dari Sora. Kemudian tiba-tiba Sora dan Shiro tertidur di pangkuan Step. Sekarang Step mulai paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka berdua. Dan sesuai instruksi dari Sora, ia harus berperan sebagai ibu sementara waktu sambil menunggu MP mereka terisi penuh. Step sadar mengapa Sora dan Shiro merahasiakan hal ini. Mereka tahu bahwa Step pasti tidak akan setuju dengan ide ini dari awal. Kemudian Step meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Sora dan Shiro sambil mengelusnya, sambil berupaya untuk memanjakan seperti yang diinstruksikan oleh Sora.
dan mulai melupakan sedikit harga dirinya untuk memenuhi keinginan mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka berada di dalam tas selama lebih dari 30 menit. Emirates melaporkan bahwa dia berhasil memperoleh skill analisis, sementara untuk Jibril memastikan Sora jika dia masih memiliki cukup MP untuk melakukan teleportasi segera mungkin. Meskipun keempat anggota memiliki kemampuan fisik yang melampaui ras Imanity, menghindari semua serangan terbukti mustahil untuk mereka lakukan. Saat mereka meminta bantuan pada Sora, tiba-tiba Sora muncul dengan melepaskan flashbang. Sebaliknya, mereka yang sebelumnya bertarung dipaksa masuk ke dalam tas penyimpanan yang sempit. Kejutan muncul saat cahaya flashbang mulai padam. Saat itu mereka melihat bahwa raksasa golem berhasil dihentikan oleh Sora dan Shiro. Kemudian Golem mulai melemparkan sejumlah batu besar di udara. Sementara itu Sora dan Shiro mulai menekan tombol menu di bilas status mereka. Dengan senjata berbasis harapan, Sora dan Shiro mulai membidik laras senjata mereka. Dua skill Shiro yaitu Bone Shoot dan Hollow Point Shoot membuat peluru memantul dan memberikan efek ke knockback. Jadi Golem batu tidak menyadari bahwa kedua skill ini bertumpuk dapat menghentikan serangannya. Dan untuk Sora menggunakan senjatanya dengan efek debuff yang menurunkan pertahanan targetnya. Dengan efek tersebut peluru Sora menimbulkan kerusakan pada Golem dan serangan dilanjutkan dengan senjata milik mereka. Meskipun SP Golem turun di bawah 20% dan MP-nya tinggal 20%. Mereka berdua merasa yakin akan menang. Namun tiba-tiba golem tersebut mencoba meledakkan dirinya. Namun Sora dan Shiro dapat mengatasi hal tersebut dengan mudah dengan menggunakan skill mereka berdua. Ledakan tersebut hanya berdampak ke tubuh golem saja. Dengan begitu hanya tersisa sedikit HP, golem pun mulai hancur. Kemudian Sora dan Shiro berbalik sambil saling tos dan menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tujuan hari ini dan memutuskan untuk kembali ke ruang persiapan. Sementara itu di balik layar proyeksi, para pengawas pertandingan yang juga merupakan kepala staf tampak terkejut menyaksikan pertarungan tersebut. Meskipun kelompok Sora baru mencapai kurang dari 30% dari seluruh lantai, mereka dengan mudah menghabisi bos di lantai 30. Mengingat kelompok kurcaci dari 480 tahun yang lalu saja kesulitan mengalahkan bos tersebut tanpa kehilangan beberapa anggota mereka. Dan pertarungan mereka tampak begitu sulit. Perasaan khawatir semakin mendalam ketika mereka berpikir, bagaimana jika kelompok Sora mampu mengalahkan Raja Iblis? Bagi Shilaha sendiri, pertarungan di lantai 30 memberi pengakuan bahwa kelompok Sora adalah pahlawan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Raja Iblis selama ini. Ketika kelompok Sora kembali ke ruang persiapan, mereka langsung menyadari bahwa Sora dan Shiro membutuhkan waktu untuk istirahat. Meskipun perjalanan penuh dengan tantangan, mereka memilih untuk mengambil waktu sebelum melanjutkan perjalanan pada hari ketiganya. Dan setelah menaiki menara lagi, kelompok Sora melanjutkan perjalanan dari titik awal. Proses ini memang terlihat panjang, namun kelompok Sora tetap berusaha untuk bertahan. Dengan setiap 10 lantai yang mereka eksplorasi, medan mulai berubah secara drastis. Dari pantai yang terlihat indah hingga gurun yang tandus. Dan di setiap tahap mereka dihadapkan pada gerombolan monster dan bos yang lebih tangguh dari sebelumnya. Dalam setiap mengalahkan bos lantai, setiap anggota kelompok membuka lebih banyak skill baru dan memperoleh perlengkapan berharga dari peti harta karun. Beberapa armor ditemukan terutama yang dipakai oleh Step saat ini, dan ini menjadi senjata ampuh selama pertarungan melawan bos lantai. Dan perjalanan mereka mungkin penuh perjuangan, tetapi kelompok Sora terus melangkah maju dan menghadapi rintangan demi rintangan yang ada.
dan 13 hari telah berlalu sejak kelompok Sora memasuki menara, dan kini mereka berada di lantai 51, di mana tantangan baru menanti mereka. Dan di lantai tersebut adalah gunung berapi yang penuh dengan magma cair. Kelompok Sora berhasil mengatasi bos lantai 50 dengan relatif mudah seperti sebelumnya. Namun untuk di lantai 51, kejutan menunggu mereka dalam bentuk serangan mendadak dari makhluk harpi, yaitu makhluk cantik dengan 2 sayap. Ini menjadi momen yang tepat untuk Sora menggunakan skill baru miliknya, yaitu Projectile Shoot yang mampu merusak armor lawan dan menurunkan pertahanan mereka. Dengan sigap, Sora menggunakan skillnya saat harpi mulai menyerang. Meskipun terjadi pertarungan sengit, kelompok Sora berhasil mengalahkan harpi dan dengan cepat mencapai lantai 59. Namun di pintu bos lantai 60, mereka dihadang oleh Living Armor yang kuat. Meskipun melihat kelompok Sora, Living Armor justru tidak menyerang. Rombongan tersebut terjebak dalam pertimbangan selama hampir 20 menit meragukan langkah selanjutnya. Dengan analisis dari Emirance, mereka mengetahui bahwa Living Armor ini sekuat bos Minotaur dari lantai 10. Rasa ragu mulai menyelimuti kelompok Sora, terutama karena mereka hanya memiliki 60% MP pada saat itu. Sulit membayangkan bagaimana mereka bisa melawan bos berikutnya setelah menghadapi 2 musuh kuat seperti bos pertama. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan, mengalahkan 2 Living Armor hari ini dan kemudian pulang, atau melawan bos selanjutnya setelah membersihkan 2 musuh tersebut. Jadi Sora mengusulkan ide pertama, namun Step menolak dengan tegas. Jadi Sora memutuskan untuk melawan Living Armor dengan Step sebagai perisainya. Ketika mereka bersiap untuk melakukan pertempuran, tiba-tiba kedua Living Armor menghilang. Keduanya bergegas menuju Living Armor yang tiba-tiba menghilang, dan Sora menjelaskan bahwa ada pergantian shift kerja otomatis di menara. Jadi monster dipindahkan ke tempat lain. Kemudian Sora memutuskan untuk menaklukkan bos lantai yang menunggu di depan mereka. Sementara itu di kantor Presiden Republik Elkia, Kurami tengah sibuk membuka tumpukan dokumen. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh satu lembar kertas yang memuat laporan tentang Federasi Elkia melawan ras demonia. Tanpa ragu, ia menoleh ke arah Vi dengan pertanyaan yang muncul begitu saja. Mengapa ras demonia ingin melawan Elkia? Vi pun menjelaskan bahwa setiap kali Raja Iblis muncul, ia selalu menantang seluruh dunia untuk melawannya. Meskipun begitu, Kurami merasa ada yang berbeda kali ini dan ingin memahami lebih lanjut dari Vi. Walaupun Departemen Intelijen memberitahu mereka bahwa ras demonia berada di pihak yang sama dengan Front Republik Elkia, hal ini tetap terasa tidak masuk akal bagi Kurami, karena banyak pertanyaan yang belum terjawab dan membuatnya mulai merenung lebih dalam. Tidak jelas apakah ini muncul dari pikiran Kurami atau mungkin dari ingatan Sora. Dengan penuh keingintahuan, Kurami bertanya pada Vi, apa sebenarnya Raja Iblis itu? Vi agak bingung dengan pertanyaan tiba-tiba dari Kurami dan menjelaskan bahwa Raja Iblis adalah Phantasma yang berusaha menghancurkan dunia. Kurami masih belum puas dengan jawaban tersebut, jadi ia mencoba mengeksplorasi lebih dalam dan menanyakan maksud dari Raja Iblis dalam permainan ini. Kurami kemudian membicarakan mengenai tindakan ras demonia selama perang besar dan mengajukan pertanyaan terbesar dari benaknya. Mengapa Raja Iblis bertindak begitu keras untuk mencari seseorang yang dapat mengalahkannya? Kurami mencoba menyusun teori yang mengerikan, dan ia berharap bahwa teorinya mungkin tidaklah benar. Hari ke-19 telah tiba. Perjalanan mereka melibatkan lantai 71, sebuah lembah beracun yang bisa mematikan siapapun. Dengan cepat mereka mencapai bos di lantai 80, yaitu melawan seorang gadis ras demonia cantik dengan peringkat teratas. Untuk mengalahkan bos tersebut, kelompok Sora menggunakan skill kuat mereka.
Tapi itu juga menguras sebagian besar MP mereka pada saat itu. Setelah pertarungan berhasil mereka lakukan, mereka hanya memiliki 20% MP yang tersisa. Dan kelelahan terlihat di wajah Shiro, Tilvik, dan Step yang telah melakukan sekuat kemampuan mereka. Kemudian semua mata tertuju pada Sora untuk memutuskan langkah selanjutnya. Melanjutkan ke lantai berikutnya atau pulang untuk beristirahat. Sora menyadari bahwa mereka hanya perlu mengalahkan bos di lantai 90 dan menyelesaikan 20 lantai lagi untuk menyelesaikan permainan. Namun Sora merasa curiga dengan perbedaan medan di setiap lantai yang mereka lewati. Jadi Sora memutuskan untuk menuju ke lantai berikutnya. Namun ketika mereka membuka pintu menuju ke lantai 81, kejutan justru menanti mereka, sesuatu yang sudah diduga oleh Sora. Dengan perasaan yang was-was, Sora menyadari bahwa kecurigaannya terhadap ras demonia selama ini ternyata memanglah benar. Dahulu kala, sejumlah daratan yang hancur terlempar ke langit selama pertempuran antar dewa. Daratan tersebut mulai hancur dan terjatuh ke permukaan bumi. Bencana ini hanya terjadi secara kebetulan. Namun semua makhluk yang hidup di bumi menyaksikan dan mengingat bencana itu. Hingga setelah sekian lama diabadikan dalam ingatan. Dan akhirnya daratan yang melayang tersebut mendapatkan inti dan menjadi Phantasma. Tidak jelas siapa yang memberinya nama. Tapi suatu saat Phantasma itu dikenal sebagai Avenheim. Dan sementara sebagian daratan terus melayang di langit, itu terus menghujani bumi dengan lautan api. Itu tidak lebih dari sebuah sistem yang meniru peristiwa pada masa lalu dan tidak memiliki tujuan atau niat untuk menyerang siapapun. Setiap kali bencana itu terjadi, seseorang takut mengingatnya kembali dan ada juga yang menginginkannya kembali, sehingga bencana itu terlahir kembali sebagai monster. Mengapa monster itu terus membuat bencana di bumi? Karena itulah yang dilakukan oleh monster. Ia melakukan apa yang seharusnya dilakukannya sebagai sesuatu yang berasal dari sebuah khayalan. Tidak ada yang bertanya-tanya mengapa awan turun hujan, dan tidak ada awan yang akan menjawab jika ditanya. Monster ini seperti awan yang terus menghujani semua yang dilewatinya dengan kehancuran. Baru sebulan yang lalu Avenheim berhenti merespon ketika dipanggil oleh Azrael. Jadi 3 hari yang lalu Azrael memutuskan untuk datang melihat intinya di pusat bagian Avenheim. Azrael mulai menggali 3 hari sebelumnya dan akhirnya mencapai inti dari Avenheim. Tapi ternyata Avenheim mengabaikan Azrael begitu mereka bertemu. Avenheim kembali menatap Azrael tanpa emosi dan memberikan kepalanya dengan tatapan kebingungan. Azrael tidak hanya berbagi kekuatannya dengan Avenheim, tetapi juga alam bawah sadar mereka juga saling berbagi. Begitulah cara Azrael tahu mengapa Avenheim mengenal sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Kini pandangan Avenheim tertuju pada menara Raja Iblis. Azrael sebaliknya mengungkapkan apa yang saat ini sedang dipikirkan oleh Avenheim dengan sebuah kata-kata. Raja Iblis adalah Phantasma, sesuatu yang lahir tanpa alasan atau tujuan, eksistensi tanpa makna atau kehendak, sebuah bencana dan seekor monster yang hidup dari sebuah sistem. Hanya sebuah Phantasma yang berasal dari mimpi yang dilihat oleh seseorang. Dia seharusnya seperti itu, tapi Raja Iblis punya sesuatu, yaitu peran, tujuan, dan makna keberadaannya. Hal-hal yang pernah diberikan kepada Avenheim tetapi kini telah hilang. Yang terpenting, Raja Iblis menginginkan sesuatu dan dia berusaha mendapatkannya. Raja Iblis memiliki semua kekurangan dari Avenheim. Mereka berdua adalah Phantasma dan seharusnya sama, tapi kenapa begitu berbeda? Itulah yang membuat Avenheim bingung saat ini, karena tidak memiliki kesadaran diri untuk benar-benar memahami semuanya. Avenheim adalah anak laki-laki yang tidak memiliki emosi dan tujuan.
Namun Avenheim berbicara sekali lagi sebelum dia pergi. Avenheim kini menatap ke arah di mana Raja Iblis berada, tetapi kemudian dia melihat lebih jauh lagi ke atas, di atas Galarum, dan di atas menara yang mengarah ke langit. Pada sesuatu yang membuatnya menangis setiap kali dia melihatnya, yaitu bulan berwarna merah seperti darah. Dengan itu, kesadaran Avenheim berpindah ke Azrael dari intinya sekali lagi. Saat ini di lantai 81 menara Raja Iblis. Pemandangan yang terbentang di hadapan kolbak Sora merupakan pemandangan yang tak bisa mereka bayangkan. Itu adalah gambaran akibat dari pertempuran. Mayat dari berbagai ras yang saling bertarung menumpuk di pegunungan dan memenuhi sungai yang berlumuran darah. Itu adalah pemandangan kematian yang menyeramkan, namun dibiarkan begitu saja. Saat itu Step berteriak, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Sora untuk mendapatkan sebuah jawaban yang jelas untuk mereka bisa pahami. Dengan tatapan muram di matanya, Sora pun mulai menjawab. Apa sebenarnya harapan itu? Harapan tidak lain adalah reaksi kimia di dalam otak. Di dunia ini mekanismenya disebut sebagai roh positif. Lalu apa itu keputusasaan? Jika sebuah kata harus diberikan padanya, itu adalah kebencian atau kemarahan. Semua kejahatan di dunia ini dan perasaan jahat telah ditunjukkan di lantai ini. Dan ini adalah hal yang sama yang mereka lihat di setiap lantai di menara Raja Iblis. Dengan kata lain, itu semua adalah bagian dari manifestasi dari keberadaan dari ras demonia atau ras iblis. Dan jika ras demonia adalah binatang yang memakan harapan, maka segala bentuk dari konsep kejahatan juga berasal dari iblis itu sendiri. Kolbak Sora mulai merasakan ketakutan ketika Sora melanjutkan perkataannya lagi. Keputusasaan adalah apa yang terjadi pada seseorang yang kehabisan harapan. Maka jika harapan itu positif, maka keputusasaan adalah nol dan bukan negatif. Lalu esensi apa yang coba ditunjukkan di hadapan mereka saat ini? Itu tidak lebih dari gambaran dari akhir dunia yang dibayangkan sebagai harapan seseorang selama ini. Dan itu melambangkan fantasi akan sebuah fenomena yang belum terjadi yang berasal dari harapan. Lalu apa maksud dari fenomena yang belum terjadi? Jibril pun maju ke depan sambil meminta maaf atas ketidakmampuannya memahami perkataan dari Sora. Sora akhirnya mengalihkan pandangannya dan menggambarkan apa itu iblis. Sepanjang zaman, bahkan di dunia Sora sebelumnya, hal yang sama juga berlaku di dunia ini. Sungguh aneh, semua orang ingin menganggap dirinya sebagai orang yang baik. Namun terkadang seseorang memiliki harapan untuk menyakiti seseorang. Itu merupakan harapan yang jahat. Begitu jahatnya hingga dianggap buruk jika pernah merasa seperti itu. Tak seorang pun ingin memiliki pikiran jahat. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menjadi jahat. Dan mereka hanya mengharapkannya dalam batas pikiran mereka sendiri. Oleh karena itu, Sora melanjutkan lagi. Jadi ketika perang besar terjadi, orang-orang mati begitu sering dan menciptakan pemandangan seperti neraka di menara Raja Iblis. Itu adalah era yang penuh kebencian. Lalu tanyakan kepada siapapun, karena Sora yakin mereka pernah berharap semua orang yang mereka benci mati saja. Tapi bagaimana jika semua orang mengharapkan hal itu? Tentu saja itu akan menciptakan pemandangan persis seperti yang mereka lihat saat ini. Jadi harapan jahat tersebut membentuk sebuah hayalan kehancuran dunia dan kemudian menciptakan monster yang dapat membunuh semua orang. Itulah alasan bagaimana iblis yang paling jahat dilahirkan. Jadi iblis mengakui keberadaannya sebagai sesuatu yang perlu disingkirkan. Karena kejahatan terbesar memang perlu dikalahkan. Itulah sebabnya Raja Iblis mencari pahlawan untuk mengalahkannya. Iblis mencoba menghancurkan dunia. Namun dunia kemudian membencinya dan membunuhnya karena dia adalah panggung yang tepat bagi dunia untuk melenyapkan kejahatannya.
Itulah sebabnya iblis menciptakan permainan yang secara teori bisa dimenangkan. Dan iblis tidak meminta apapun dari para pahlawan yang menentangnya. Karena para pahlawan mewarisi semua dimiliki Raja Iblis jika mereka menghancurkan intinya di puncak menaranya. Apa yang Raja Iblis inginkan dari semua ini adalah seseorang membunuhnya, dan itu saja. Kalau begitu, maka Raja Iblis bukanlah mutan, tapi sama dengan Phantasmal lainnya. Mengetahui kesimpulan tersebut, kelompok Sora menjadi semakin cemas, terutama staf yang tidak percaya jika Raja Iblis muncul hanya untuk dibunuh oleh seseorang pahlawan. Namun staf yakin jika Sora memiliki solusi untuk mengatasi hal ini. Kemudian Sora mengeluarkan ponselnya dan menjawab bahwa mereka adalah pahlawan dan iblis adalah musuh mereka. Jika domain keputusasaan menyebar, itu akan mengakhiri dunia. Para pahlawan harus mengalahkan iblis dan inilah alur permainannya harus mereka mainkan. Seketika itu juga Sora pun berbalik setelah memberikan jawaban yang tak seorang pun harapkan darinya. Setelah itu Sora pun meminta Jibril untuk memindahkan mereka ke ruang persiapan. Sementara itu di luar menara Raja Iblis, lebih tepatnya di atas bukit di pinggiran kota Galarum. Di tengah badai salju yang dahsyat terlihat sosok skeleton yang sedang berlutut. Skeleton yang menyebut dirinya Genau tampak sedang berbicara. Pertandingan Federasi Alkia melawan ras demonia telah berjalan sesuai rencana. Dan meskipun Genau ragu, kelompok Sora mungkin akan menang dan ini seperti yang telah dia prediksi. Kemudian Genau mulai membungkuk saat dia memberikan laporannya. Meskipun kelompok Sora memang sudah hampir mencapai kemenangan, namun tidak terduga apakah mereka memilih untuk membunuh Raja Iblis atau mencari cara lain untuk meraih kemenangan. Namun fakta bahwa mereka telah memasuki menara berarti sudah terlambat untuk mencari cara lain. Apapun yang mereka lakukan akan sia-sia dan ini sejalan dengan rencananya. Itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Genau tampak senang, tapi kemudian tiba-tiba dia merasakan sedikit ketidaksenangan yang ditunjukkan olehnya. Tiba-tiba Genau berteriak panik sambil menghilangkan tubuh skeletonnya. Kemudian Genau berlutut sekali lagi, namun kali ini dalam wujud aslinya sebelum menghadap ke langit dan memohon ampunan. Saat ini Genau terlihat seperti gadis dengan satu tanduk di dahinya dan matanya semerah bulan di langit. Dan kemudian dia berbicara sekali lagi. Wilayah ras demonia akan bagus jika dimiliki tuannya yang merupakan Dewa Bulan. Dewa Bulan terus menyinari orang-orang yang terjebak di planet ini dengan cahaya merah dengan belas kasihan yang sebesar-besarnya dari tempat yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada dewa manapun. Dewa Bulan Senatus. Selama sejarah masih ada, tujuan abadinya untuk turun ke daratan terlihat mulai masuk akal. Genau sebenarnya adalah Exit peringkat 13 yang berasal dari ras Lunamana, dan dia sangat gembira saat ini karena impian penciptanya akan segera tercapai. Oke, itulah pembahasan untuk part terakhir kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time.